Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di IDB, Facebook, dan yang ada di channel saya. Selamat pagi, bersama saya Indari Wastuti, dan kita akan kembali belajar tentang apa saja. Ya, kalau saya sih memang lebih banyak cerita tentang bisnis. Saya banyak cerita tentang bagaimana membangun bisnis dari dalam rumah, tetapi harus menghasilkan. Dan teman-teman percaya atau tidak, sekarang ini bisnis yang akan menghasilkan adalah ketika ownernya memiliki komunikasi yang sangat bagus. Jadi kunci untuk melakukan yang melakukan yang namanya itu deliver informasi terkait dengan produk kita atau siapa kita, memang itu harus dikaitkan dengan yang namanya komunikasi. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman sering lihat ya, ini kan komunikasi itu bisa tertulis atau bisa secara lisan ya, lisan dan tulisan. Jadi kalau teman-teman lihat ya di sosial media ya, sekarang ini banyak sekali orang yang melakukan live di Facebook. Ya, dan tentu saja live di Facebook itu membutuhkan yang namanya itu keterampilan untuk berkomunikasi. Dan dari live di Facebook itu banyak sekali teman-teman yang meraup keuntungan luar biasa. Ya, maka inilah yang dimaksud dengan keahlian berkomunikasi ternyata membuat kita itu satu step atau bahkan beberapa step ya, yang di atas daripada atau di depan daripada mereka yang tidak memiliki keterampilan komunikasi. Makanya penting sekali seorang pebisnis itu harus mulai melatih dirinya untuk mau berkomunikasi dan lentur untuk berkomunikasi, baik secara lisan ataupun tulisan. Ya, nah Teh, pertanyaannya adalah gimana nih Teh kalau keterampilan berkomunikasi secara lisan atau ngomong kayak gini, lalu ketemu orang baru, jangankan ngomong live di Facebook Teh atau live di channel yang nonton banyak, gitu kan? Untuk kita ketemu dengan orang baru, kemudian ngobrol sama dia saja, saya udah gemeteran. Ya, saya sudah nggak tahu mau ngomong apa. Saya udah takut untuk ketemu dan takut salah. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan oleh kita semua atau untuk teman-teman yang memang baru memulai untuk berkomunikasi dengan orang-orang baru? Yang pertama teman-teman, tentu saja teman-teman harus lebih tahu saya ini kelebihannya ada di mana. Ya, jangan fokus pada kekurangan Anda. Ketika bilang bahwa saya itu kekurangannya adalah tidak bisa ngomong, Anda lupa loh, Anda punya kelebihan lain yang mungkin itu bisa Anda andalkan dan bisa Anda banggakan. Ya, jadi jangan fokus pada kekurangan Anda, itu yang pertama. Sehingga akhirnya kita merasa lebih pede ketika ketemu dengan orang baru. Ya, yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika sudah bertemu dengan orang baru? Kita punya dua telinga, ya, satu mulut. Artinya lebih banyak telinga dong daripada mulut. Artinya adalah bahwa kita harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Ya, jadi yang harus dilakukan oleh kita itu adalah banyak mendengarkan orang baru tersebut. Sediakan telinga kita untuk mendengarkan dia itu mau ngomong apa. Ya, dengarkan. Lalu kita resapi. Kita kemudian fahami dia itu siapa. Ya, kalau kita paham dia itu siapa, kita mulai dengan bertanya. Ya, dengan kita mendengarkan lebih banyak orang, mendengarkan orang yang ada di depan kita, kita jadi semakin tahu dia itu siapa. Ya, kita dengerin dulu ya. Contoh, saya kalau ketemu dengan orang-orang baru, sorry ya, ini anak saya lagi nyanyi di sebelah. Dedek sini, mau lihat? Ini Bunda lagi live, sini saya. Dedek mau ngomong nggak? Dia nyanyi. Ya Allah, lucu banget sih. Oke. Jadi saya kalau ketemu dengan orang baru, saya dengerin dulu. Ya, misalnya saya ketemu sama Ibu Siti. Ya, begitu kita ketemu, saya nyapa dulu. Halo Ibu Siti, saya Indari. Kemudian saya duduk dan kemudian saya langsung mendengarkan dia. Ibu Siti, apa kabar gitu kan? Ayo dong Bu Siti, ceritakan tentang bisnisnya Bu Siti, atau ceritakan dong Bu Siti itu siapa gitu kan? Saya jadi kepo nih. Misalnya kayak gitu ya. Ya udah, yang banyak cerita itu biasanya adalah partner yang ada di depan saya, bukan saya yang banyak ngomong. Saya dengerin ya, kemudian, dan itu untuk pemula itu akan membuat Anda belajar bagaimana Ibu Siti itu kemudian bercerita. Ya, bagaimana kemudian Ibu Siti itu menceritakan tentang dirinya. Anda belajar dari partner Anda yang sedang menjadi teman bicara Anda.
dengarkan. Lalu kemudian pasti tuh saat Ibu Siti ngomong, ketika Anda pahami, Anda dengarkan dengan seksama, kemudian Anda pasti muncul tuh keponya. Oh, kata Bu Siti, iya saya tuh bisnisnya adalah daging potong bebek gitu ya. Saya begini. Cerita lihat tentang bisnisnya. Lalu kita muncul kan keponya, bilang, Bu, apa sih yang bikin ibu itu tertarik untuk bikin potong bebek gitu kan? Ya nggak? Ya. Lalu dia jawab lagi. Kita kepo lagi, tanya lagi gitu ya. Terus kita bilang, Bu, maaf ya, aku yang banyak tanya, soalnya aku kepo sama bisnisnya ibu. Ya, terus ngobrol lah, kita dengerin lagi. Lalu yang terjadi adalah setelah itu, baru kita ngomong ketika ditanya. Ya, jadi Bu Siti itu langsung nanya, kalau Teh Indari bisnisnya apa sih Teh? Gitu kan? Boleh dong saya juga jadi tahu. Nah, kalau udah sampai ke sana, kita udah nggak mati gaya lagi, kita bisa cerita. Kalaupun kita mati gaya, kita ngomong sama Bu Siti. Bu Siti, yang dipengen tahu Bu Siti tentang bisnis saya itu bagian mana ya? Bingung, mau ngomongnya yang mana nih gitu kan? Kayak gitu, akhirnya apa? Dia balik bertanya kepada Anda. Nah, itu adalah satu kesan ya, ketika Anda mendengarkan pun, itu mendapatkan kesan yang luar biasa dari partner Anda diskusi atau partner Anda bicara. Jadi Anda menyiapkan telinga Anda untuk mendengarkan, itu sudah bagus banget. Karena kebanyakan orang memang ingin didengarkan. Ya, ingin didengarkan, maka siapkan bahwa diri Anda itu adalah orang yang siap untuk mendengarkan. Bukan orang yang akan nyerocos terus tentang diri Anda, gitu. Kita akan nyerocos kalau diminta. Ya. Setelah itu pertemuan itu akan saling kepo, teman-teman, Masya Allah. Nah, satu lagi teman-teman yang menarik nih ya. Saya ini belajar banget dari salah satu motivator di Indonesia. Ketika Anda bertemu dengan seseorang di sebuah tempat makan atau apapun, biasakan Anda paling gercep untuk traktir. Ya, Anda yang paling gercep untuk traktir. Ya, itu juga memberikan kesan yang luar biasa loh. Tiba-tiba ketika dia mau bayar, udah Bu, udah dibayar, saya udah bayar ke kasir. Atau ketika dia mau bayar, dia udah bayar di sana, tadinya dia mau ngeduluin, kata kasirnya, udah dibayar tuh sama yang jilbab merah. Oh, itu kesannya juga mendalam banget teman-teman. Ya, lalu dari situ biasanya saya lanjutkan dengan obrolan-obrolan secara online. Dari situ juga teman-teman saya, Masya Allah, banyak banget mendapatkan referensi, dan itu biasanya diawali dengan, saya tuh seneng banget ngomong sama Teh Indari gitu. Saya tuh seneng banget ngomong sama Indari, dan kayaknya kamu juga bakalan seneng. Sok lah, ngobrol lah gitu ya. Dia itu jasanya ini. Orang kalau udah suka, meskipun dia tidak butuh jasa atau produk kita, dia itu biasanya akan mereferensikan kita. Ya, saya punya satu produk yang produk itu sangat mahal teman-teman. Ya, produk yang sangat mahal itu namanya adalah jasa penulisan buku biografi. Yang itu dibanderol 120 juta untuk satu kali kontrak. Bahkan dalam tahun 2022 saya akan menaikkan jasanya itu menjadi 200 juta sekali kontrak. Pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa menjual produk tersebut? Ya, saya tidak beriklan di ads karena itu adalah harga yang cukup mahal, fantastis. Orang pasti dia itu akan pakai jasa saya itu karena tahu. Ya, atau karena mereferensikan. Setelah tahu dia referensikan ke orang. Jadi yang saya bangun untuk menjual jasa ini adalah pertemanan. Ya, bagaimana kemudian saya memberikan kesan yang baik, bikin orang itu senang ngobrol sama saya dan percaya untuk kemudian cerita apa saja tentang dirinya kepada saya, dan dari sana akhirnya dia, aku juga pengen nih dituliskan. Ya, aku juga pengen nih bikin buku biografi. Bahkan saya bagi-bagiin buku biografi saya pada orang-orang baru, teman-teman. Saya bagiin. Saya punya buku dari titik nol itu minim banget saya promosiin. Saya bagiin sama orang-orang baru. Ya, saya pernah tuh ya jalan kaki sama orang baru, ketemu sama orang baru, di akhir jalan kaki itu saya bagiin produk, ya, produk buku saya, dan dari sana banyak yang kemudian kontak saya, oh kayak gini ya menulis kisah itu. Ternyata menulis kisah itu dari hal-hal yang sederhana gitu, dan akhirnya mereka tertarik untuk tahu lebih banyak jasa penulisan biografi itu seperti apa. Ya, jadi apalagi kalau teman-teman misalnya produknya tidak semahal saya ya,
teman-teman membangun engage yang cukup bagus saja, misalnya di grup-grup WhatsApp, kemudian juga sharing-sharing seperti ini, tidak perlu ketemu langsung, saya rasa itu juga bisa memberikan impact yang sangat bagus. Ya, jadi Masya Allah teman-teman ya. Jadi komunikasi itu adalah hal yang penting. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman ngerasa bahwa aku tuh nggak bisa berkomunikasi. Oke, komunikasi itu tidak boleh annoying juga ya teman-teman ya. Kita berkomunikasi secara bagus, tidak harus kita itu selalu kontak dia, tidak harus kita telepon dia, selalu telepon dia. Bahkan jamnya itu bisa dibilang itu tanpa janjian sama dia, teleponin orang atau kayak gimana, itu annoying. Saya sendiri juga tidak melakukan itu. Jadi kalau saya bilang tuh ya, saya itu melakukan hubungan dengan orang itu tidak harus setiap saat itu saya kontakkan dia, enggak. Ya, tetapi bagaimana ketika kita bertemu itu memberikan impact yang bagus karena kita ngomongnya enak. Ya, lebih banyak mendengar daripada kita bicara. Ya, dan kita juga bisa memberikan humor-humor atau guyonan, tapi tentu yang sopan ya. Dan itu pasti akan seger banget untuk orang baru yang kita kenal. Oke, saya udah ada yang ngacung di sini, Ibu Hidayati ya. Oke, silakan Mbak Hidayati kalau mau tanya terkait dengan komunikasi ini dan merupakan satu kekuatan yang sangat besar untuk pebisnis online melakukan yang namanya itu komunikasi. Silakan Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teteh. Waalaikumsalam. Gimana ya Teh? Saya tuh agak gugup menyampaikan. Saya kan baru-baru belajar nih Teh, menyampaikan produk, tetapi kemudian saya kurang paham terhadap produk saya. Jadi saya kan reseller, jadi saya kayak yang nanya lagi ke, saya kan di tim Tira ya, nanya lagi sama EPC-nya gitu. Jadi kayak yang saya butuh lebih untuk mendapatkan info itu untuk lebih pede gitu. Iya. Lebih grupnya ke ini sih, ke isi daripada produk yang saya mau sampaikan gitu. Oke, betul. Kita akan lebih pede ketika kita tahu product knowledge itu apa. Untuk seorang penjual, product knowledge itu is number one yang harus kita ketahui. Itu yang saya ajarkan di sekolah reseller. Mbak Hidayati harus join di sekolah reseller. Di sekolah reseller itu yang saya gali itu adalah value produknya, value diri Anda, berapa harga produknya, semuanya digali sehingga akhirnya kita itu terbiasa dan semakin menggali apa yang kita jual. Kalau kita saja tidak memahami produk, bagaimana kita bisa menceritakan kepada orang? Kalau kita saja bukan pengguna produk, bagaimana kita bisa menceritakan kepada orang? Nah, jadi tugas pertama dari ibu-ibu itu pada akhirnya adalah memahami product knowledge, pengguna produknya, lalu storytellingkan produknya. Ya itu, jadi itu mah sudah jelas lah ketika Mbak Hidayati bilang, saya itu nggak pede karena tidak paham produknya, berarti kan harus pahami dulu produknya. Itu masalahnya sudah tahu. Nah di sekolah reseller itu Mbak Hidayati saya rekomen banget untuk masuk ke sana, ke sekolah reseller. Di sana itu digali ada 7 hari berturut-turut dan itu adalah menggali produk, menggali diri, menggali pasar, menggali pola promosi. Itu semuanya digali dan itu sangat memudahkan semua reseller yang bukan pemilik brandnya atau business ownernya itu memahami dan tahu cara jualannya seperti apa. Jadi saya rekomen banget untuk teman-teman yang sekarang ini tidak paham atau kurang pede, mulai dari basic awal. Pahami produknya, pahami diri kita juga, sehingga akhirnya menjadi reseller yang plus-plus. Itu yang Mbak Hidayati. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau nanya? Saya nggak bisa lihat ya pertanyaan yang ada di ibu-ibu doyan bisnis ya. Biasanya memang ada yang kayak skip gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Tapi nggak ada yang nanya lagi nih, benar. Nah, oke, saya tutup dengan percayalah teman-teman ya, komunikasi itu is the power of selling. Selain juga konten ya, konten tulisan itu juga the king ya. Teman-teman harus mulai belajar untuk berbicara yang lebih enak, berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Apalagi kalau ketemu orang baru, jangan diam aja. Berikan kesan yang baik ketika mereka itu bertemu Anda. Bahkan gini, saya itu kenapa senang memakai baju warna merah? Ini ada latar belakangnya.
Karena jarang banget orang pakai baju warna merah, sehingga kalau saya ada di kerumunan, orang langsung tahu itu ya ibu yang pakai baju merah. Tapi kalau misalnya ibu yang pakai baju hitam, pasti banyak ibu yang pakai baju hitam itu yang mana? Ya, jadi warna merah itu adalah warna yang cukup berani loh teman-teman. Ya, dan itu yang membuat saya itu memutuskan bahwa saya membranding diri saya itu dengan baju warna merah, dan orang itu akan tahu saya itu dengan merah, merah lagi, merah lagi, merah lagi. Dan itu branding banget. Teh Indari kenapa suka warna merah, dan kemana-mana saya selalu lihat Teh Indari itu warna merah. Di YouTube semuanya pakai kerudungnya warna merah juga. Ya, itu adalah branding saya, dan itu yang akan membedakan saya dengan yang lain yang mungkin dia belum berani punya ciri khas bajunya itu hanya satu warna. Ya, satu warna gitu. Nah, jadi itulah yang ingin saya share kepada teman-teman, dan itu akan memikat orang baru yang baru kenal pada Anda. Di dalam satu kerumunan misalnya ada 20 orang, hanya satu yang pakai baju merah, yang lainnya agak-agak mirip ya, coklat kah atau apa yang agak kalem gitu ya kalau ibu-ibu. Kemudian ada yang merah, pasti ibu itu akan ingat, orang baru itu akan ingat, itu loh Teh Indari itu yang bajunya merah. Oh oke, yang itu ya gitu. Walaupun nggak ketemu secara langsung atau nggak ngobrol secara langsung, nggak kenalan secara langsung. Itulah kenapa saya memutuskan untuk suka sekali warna merah sampai sekarang. Dan mudah-mudahan teman-teman berlatihlah terus untuk komunikasi, dan saya yakin kalau teman-teman komunikasinya udah bagus, mau jual produk berapapun harganya, insya Allah laris. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.